Saudara absen 10. Saya Ivan absen 14. Saya Jonathan absen 17. Saya absen 15. Edward. Ya, Edward. Hari ini kami akan melakukan praktikum biologi percobaan dengan health. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah air biasa, air panas, air dingin, dan kemudian tanaman air. Langkah pertama, memasukkan tanaman ke dalam gelas A, B, C, dan D. Lalu kita akan mengamati selama 30 menit untuk mengetahui jumlah gelembung pada masing-masing gelas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil percobaan yang dilakukan oleh keempat teman saya. Berdasarkan percobaan tersebut memperoleh data sebagai berikut. Di tempat yang tidak terkena sinar matahari menghasilkan 32 gelembung. Di tempat yang terkena sinar matahari dengan air biasa menghasilkan 178 gelembung. Di tempat yang terkena sinar matahari dengan air dingin tidak menghasilkan gelembung. Dan di tempat yang terkena sinar matahari dengan air panas menghasilkan 6 gelembung. Adapun gelembung-gelembung yang terbentuk pada proses ini merupakan gelembung oksigen. Hal ini sesuai dengan teori di atas apabila karbon dioksida dan air bila diproses oleh tumbuhan, yaitu melalui klorofil dibantu oleh cahaya matahari akan menghasilkan amilum atau glukosa beserta dengan oksigen. Dapat dibuktikan pula bahwa gas ini oksigen adalah sama seperti tabung oksigen yang digunakan oleh para penyelam. Apabila tabung tersebut digunakan di bawah air, maka akan mengeluarkan sejumlah gelembung, yang pastinya gelembung tersebut merupakan gelembung oksigen.
Kemudian, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju proses fotosintesis berdasarkan percobaan tersebut antara lain cahaya atau intensitas cahaya. Apabila ada cahaya matahari, maka proses fotosintesis akan mengalami percepatan. Kemudian ada suhu. Apabila suhunya rendah, maka proses fotosintesis akan terhambat, dan apabila suhunya relatif tinggi, maka fotosintesis akan mengalami percepatan pula. Namun, kenapa kelompok kami hanya menghasilkan 6 gelembung oksigen? Hal ini disebabkan karena kelompok kami menggunakannya air panas, bukan air hangat. Hal ini menyebabkan klorofil atau zat hijau daun yang berpengaruh pada proses fotosintesis. Zat hijau daun tersebut mati sehingga proses fotosintesis tidak dapat terjadi. Kemudian ada klorofil. Sesuai dengan penjelasan saya di atas bahwa klorofil sangat berperan penting pada proses fotosintesis. Apabila klorofilnya mati, maka tidak terjadi proses fotosintesis. Kemudian ada air. Dapat dibuktikan bahwa video ini dilakukan di sebuah wadah, yaitu wadah yang berisi dengan air. Kesimpulannya, proses fotosintesis menghasilkan oksigen, baik di siklus terang maupun siklus gelap. Namun, apabila di siklus terang akan menghasilkan oksigen lebih banyak di siklus gelap. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.